Pada saat deklarasi partai-partai tadi untuk mendukung deklarasi pencapresan Pak Prabowo, Golkar, PKB, PAN dengan terbuka dikatakan bahwa ini adalah timnya Pak Jokowi. Opa bisa terima ini? Saya tidak setuju. Bagaimana tim Jokowi kalau di situ kita baca ada Roky Gerung, ada HTI, ada FPI, ada 212, ya. Ada macam-macam, apakah itu penerus Jokowi? Tidak. Mereka orang-orang yang selama ini melawan Jokowi. FPI, HTI yang diubarkan, apa mau dihidupkan lagi? Itu radikalisme, ya. Dan ancaman terbesar daripada Republik ini adalah intoleransi radikalisme dan terorisme. Bagaimana Wikle Densus 88 menangkap orang, ya. Bagaimana BNPT mencegah berkembangnya radikalisme. Saya sendiri kemana-mana memberikan vaksinasi ideologi Pancasila, ya, karena COVID yang lebih berbahaya saat ini bukan COVID penyakit yang bisa kita atasi, tapi COVID ART, ya. Itu virus yang lebih berbahaya daripada COVID. Opa tadi sempat menyinggung soal HTI FPI, kan itu organisasi sudah terlalang. Sebenarnya apa yang sedang Opa ingin identifikasikan? Ya, mereka selama ini dekat sama beliau. Orang-orang beliau ada di situ. Ya, Mbak Rosi tahu sendiri bagaimana mereka pendukung Prabowo juga. Maaf ya, yang saya tahu begitu. Mungkin ada informasi lain yang tahu. Jadi ketika dikatakan ini adalah tim Pak Jokowi, Bapak tidak bisa menerima karena melihat itu sama sekali berbeda. Tapi kalau misalnya memang mereka merasa bahwa Pak Jokowi merestui, tadi kita dengar bahwa Pak Hashim sendiri mengatakan koalisi partai-partai itu untuk mendeklarasikan capres Pak Prabowo itu atas seizin restunya Pak Jokowi. Bukankah ini sebuah perjodohan politik yang udah jalan? Jalan iya, tapi bahwa dipantau oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin, saya ini Presiden Republik Indonesia, saya bukan ketua partai, saya bukan ketua polisi partai, saya tidak berhak untuk mengusung capres. Dia declare tadi, dia sampaikan itu di publik. Tidak betul bahwa saya pro A, pro B, tidak betul. Seorang capres harus menjual dirinya sendiri, tidak perlu nepeng popularitas daripada seorang presiden, tidak perlu. Dia harus promote himself. Opa, kan begini, soalnya banyak juga ketum-ketum partai mengatakan ini sudah seizin Pak Jokowi, atas arahan Pak Jokowi, ini semua timnya Pak Jokowi. Jadi kalau ketum partai mengatakan itu, sementara Pak Jokowi juga mengatakan, saya disebut Pak Lurah, dan saya bukan Pak Lurah, saya tidak mengatur-ngatur pencapresan. Siapa yang tidak jujur di sini? Saya lebih percaya presiden yang honest. Dia seorang presiden yang tidak boleh untuk mendukung salah satu capres, tidak boleh. Itu disampaikan secara jelas oleh presiden. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku bahwa dia itu, maaf ya saya, itu tidak baik. Seorang calon harus menjual he himself, bukan harus nepeng popularitas seorang presiden, tidak boleh. Dia harus menjual he himself. Who am I? Tidak boleh dia nepeng popularitas daripada presiden, tidak boleh. Kebetulan sekarang trust publik pada presiden lagi baik, tidak boleh lalu dompleng ke sana, tidak boleh. Nanti penerusnya harus penerus yang betul-betul mampu meneruskan program dan legasi seorang Jokowi. Bukan nepeng, bukan. Harus mampu meneruskan. Dan itu orang yang betul-betul harus timbul dari bawah itu ya. Soal Pak Lurah, Opa sendiri sering dengar kan Pak Lurah? Ya. Suruh ketemu Pak Lurah. Bukan sekali dua kali kan ya? Ya. Opa sering dengar ya? Ya. Di antara para relawan juga selalu ada sebutan itu kan, Pak Lurah kan? Ya. Jadi Pak Lurah itu emang benar
biasanya mengarah pada Pak Jokowi. Ya tapi dia kan nggak suka dia bilang begitu kan. Nama saya kalau dipakai kanan kiri sebagai Pak Lurah itu, saya bukan Pak Lurah, saya presiden. Dia bilang gitu kan. Yang tidak boleh saya dipakai untuk promote seorang capres atau seorang apapun tidak boleh. Relawan juga tidak boleh menonjolkan bahwa dia adalah relawan ini itu tidak. Lebih baik harus promote inilah saya ya, yang betul-betul dengan rela ya, namanya relawan, dan rela memang menjagokan si A, si B dan sebagainya. Sebagai seorang senior yang sudah mengikuti pemilu dan juga ikut mengantarkan Presiden Jokowi dari mulai menjadi gubernur dan presiden, Pak Opa Darto merasa cukup cemas nggak bahwa memang PDIP akan sendirian, ditinggalkan sendirian, dan dikeroyok rame-rame? Kalau pengalaman dikeroyok, ditinggalkan itu sudah pada waktu pengalaman Pak Jokowi 2014 itu. Kita juga dikeroyok waktu itu. Tapi saya percaya bahwa seorang yang baik itu nanti akan elected by rakyat ya. Rakyat sekarang mulai pandai, mulai cerdas ya, dan saya harapkan kelompok milenial yang sekarang majority of pemilih ya, ada 80% ya, mereka supaya belajar dari sejarah ya. Who is suppressed, this one, that one, itu anak-anak muda sekarang harus belajar ya. Bagaimana dulu terjadi pelanggaran HAM tahun 98, reformasi, itu perlu anak-anak muda sekarang belajar ya, untuk tidak ya jas merah ya. Jangan sekali-kali mengenal sejarah ya. Sejarah yang baik kita ikuti, tapi sejarah yang berlumuran darah itu jangan terulang lagi.